Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di sini untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih Al-Wajiz. Insyaallah kita akan lanjutkan materinya. Kemarin terakhir sampai pada pembahasan Sunanul Fitrah, Sunanul Fitrati, sunnah-sunnah fitrah. Ya, kemarin disampaikan ya bahwasanya sunnah fitrah adalah suatu sunnah atau keadaan yang mana ketika seseorang melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, maka dia akan berada di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia di atasnya. Akan tampak ya kebaikan, kebersihan lahir maupun batinnya. Kemudian kemarin sudah kita sebutkan bahwa Sunanul Fitrah itu ada 11, ya, gabungan antara hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ada 5, kemudian ditambah dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang ada 10. Ya. Yang pertama yang disebutkan dalam hadis Aisyah yaitu mencukur kumis, kemudian yang kedua memanjangkan janggut, yang ketiga bersiwak, yang keempat istinsyak, ya, memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya lagi. Kemudian yang kelima memotong kuku, yang keenam membersihkan ruas-ruas jari, yang ketujuh mencabut ya bulu ketiak, yang kedelapan mencukur bulu kemaluan, yang kesembilan istinja, cebok, ya. Yang kedelapan cebok, yang kesembilan yang kesembilan istinja, yang kesepuluh madmadah, berkumur. Kemudian ditambah yang dari hadis Abu Hurairah, yaitu satu yang tidak disebutkan dalam hadis Aisyah, yaitu berkhitan, ke-11. Ini gabungan 2 hadis, ada 11 Sunanul Fitrah. Kemudian khitan sudah kita bahas kemarin, ya, sedikit dibahas tentang al-khitan atau bahasa kita ya sunat. Yang mana di sini penulis yang menguatkan pendapat bahwa khitan itu wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi di sini ada terdapat khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang insyaallah yang kami kuatkan adalah khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah muakkadah atau sunnah kepada perempuan. Kemudian ya disunnahkan untuk mengkhitan seorang anak itu pada hari ke-7 ketika kelahiran, itu disunnahkan. Tapi tidak wajib, ya, bisa, batasannya adalah sampai dia balik. Karena ketika dia balik, ya, sudah mencapai usia balik, tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama telah tumbuh bulu kemaluan, itu laki-laki perempuan.
Yang kedua telah mimpi, ya, mimpi basah, mimpi yang ya mengeluarkan ya ihtilam istilahnya, mengeluarkan air mani. Kemudian yang ketiga telah mencapai usia 15 tahun. Ini tiga ini untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian khusus untuk perempuan ditambah satu, yaitu telah haid. Karena ini tanda-tanda seorang telah balik. Jadi meskipun misalnya seorang anak itu belum 15 tahun, tapi misalnya dia sudah ihtilam, sudah mimpi basah, maka dia sudah balik. Begitu juga perempuan misalnya, meskipun dia misalnya baru 12 tahun, tapi ketika dia sudah haid, berarti dia sudah balik. Nah, kemudian nah itu tentang al-khitan. Kemudian berkata penulis, kita lanjutkan, beliau masih membahas tentang beberapa perkara yang merupakan sunanul fitrah. Yang kedua beliau mengatakan, qala al-musannifu rahimallahu taala i'fa'ul lihyati, memanjangkan jenggot. Nah ini wajib. I'fa'ul lihyati wajibun, memanjangkan jenggot, ya, membiarkan jenggot itu tumbuh adalah wajib. Ya tentu wajib bagi laki-laki. Wa halquha haramun, dan mencukurnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Li'annahu taghyiru li khalqillah, karena mencukur jenggot ini dianggap merubah ciptaan Allah, maka tidak boleh. Wa huwa min amali syaitan, dan itu termasuk perbuatan syaitan, itu merubah-rubah ciptaan Allah, itu termasuk perbuatan syaitan. Al-qail, yang dia pernah mengatakan, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, benar-benar aku akan memerintahkan mereka sehingga mereka benar-benar akan merubah ciptaan Allah. Itu surat An-Nisa 119. Ini ini seperti sumpah dari syaitan, ya, dari iblis, untuk selalu menyesatkan anak Adam, ya, anak manusia. Di antaranya cara dia menyesatkan adalah dia akan perintahkan mereka untuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya itu, ya, dengan mencukur jenggotnya. Wa fi halqiha tashbihu bin nisa, dan juga dengan mencukur habis jenggot itu tashbihu bin nisa, itu seperti tasyabbuh atau menyerupai wanita, ya. Jadi kalau laki-laki mencukur habis jenggotnya itu dia menyerupai wanita. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat para laki-laki yang mereka menyerupai wanita, ya. Dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para laki-laki yang menyerupai wanita. Dan di antara bentuk para laki-laki menyerupai wanita adalah dengan mencukur jenggotnya. Itu. Jadi dosa, ya, berdosa, mencukur jenggot itu berdosa. Setiap hari kalau dia cukur, ya, berdosa setiap hari. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'ifaiha wal amru lil wujub kama huwa ma'lum. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk memanjangkannya, memanjangkan jenggot. Dan dalam kaidah fikih, ketika ada perintah itu menunjukkan wajib. Itu hukum asal dari perintah. Ketika Nabi SAW memerintahkan sesuatu, itu hukum asalnya wajib. Kama huwa ma'lum, sebagaimana telah diketahui. Tentu bagi orang-orang yang mempelajari, ya, usul fikih. Nah, kemudian beliau membawakan hadis-hadis yang dimana dalam hadis-hadis ini Nabi SAW memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juz'us syawarib wa arkhul liha khaliful majusa.
Kata Nabi SAW, cukurlah kumis. Ya, jadi kalau kumis suruh dipotong, potonglah kumis dan panjangkanlah jenggot. Khaliful majus, dan selisihilah orang-orang majusi. Selisihilah orang-orang majusi. Jadi mencukur kumis dan memanjangkan jenggot ini perintah pertama. Ada fi'il amr situ. Jusus syawarib wa arkhul liha. Ada perintah. Hikmahnya apa di sini disebutkan, dan selisilah orang-orang Majusi. Berarti mencukur kumis dan memanjangkan jenggot termasuk bentuk menyelisihi orang-orang Majus. Itu hadis pertama. Kemudian yang kedua, an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khaliful musyrikin wa firru al-liha wa ahfuz syawarib. Kata beliau, selisihilah orang-orang musyrik, lebatkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis, atau potonglah kumis. Nah, di sini ada perintah fi'il amr, kata kerja perintah, yang mana kata kerja perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Maka mencukur jenggot adalah kewajiban. Memanjangkan jenggot adalah kewajiban. Ya, wajib. Nabi yang perintahkan. Ini bukan sekedar adat istiadat orang Arab misalnya, ada yang mengatakan begitu. Tidak, ini perintah dari Nabi SAW. Kalau itu cuma sekedar adat istiadat orang-orang di Arab sana, tidak akan Nabi perintahkan. Ya. Tapi ini perintah Nabi. Bahkan di situ ditekankan, dilakukan itu untuk menyelisihi orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik. Maka ini adalah kewajiban. Nah, itu tentang memanjangkan jenggot. Ini untuk laki-laki tentunya. Kemudian yang berikut beliau membahas di sini as-siwak. Sunanul fitrah yang berikut yang beliau bahas adalah as-siwak. As-siwak. Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, as-siwak itu beliau mengatakan, as-siwak isti'malu audin au nahwihi fil isnani li izalati al-waskhi. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan siwak adalah menggunakan aud, ya, ranting yang kecil, au nahwihi, atau yang semisalnya. Berarti ya, alat apa saja pada gigi, li izalatil waskhi, untuk menghilangkan kotoran yang ada di mulut atau di gigi. Sehingga dari sini, dari perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ini, kita mengetahui bahwa siwak itu tidak terbatas pada, ya, ranting yang biasa digunakan untuk bersiwak, ya, ranting dari pohon ara itu, ya, yang kecil. Itu biasa sekarang ada dijual. Tapi menurut Imam Nawawi, atau yang semisal dengannya. Jadi mungkin kalau zaman sekarang sebagian ulama mengatakan, ya, termasuk dengan sikat gigi, itu termasuk, ya, bersiwak, ya. Dan siwak ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya Nabi SAW pernah bersabda, as-siwaku mutahhiratun lil fammi wa mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan membuat ridho ar-Rabb, membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan bersiwak, dan ini menunjukkan agama Islam adalah agama yang, ya, sangat perhatian terhadap kebersihan.
seseorang. Ya, bukan agama yang jorok, bukan. Ya, bahkan sampai membersihkan mulut saja diatur, diberikan pahala. Seorang yang membersihkan mulutnya dengan siwak, dengan batang atau ranting yang kecil yang biasa digunakan pada zaman Nabi SAW, dan juga sampai sekarang masih ada yang menggunakannya, atau dengan alat yang lain seperti sikat gigi, ini diberikan pahala jika seorang berniat melakukan itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, as-siwaku mustahabbun fi kulli halin. Bersiwak itu mustahabbun, disukai, fi kulli halin, pada setiap keadaan. Wa yata'akkadu istihbabuhu, dan semakin ditekankan kesunahannya pada beberapa keadaan berikut ini. Jadi bersiwak itu semakin ditekankan untuk dilakukan pada keadaan berikut ini. Yang pertama, indal wudu'i, ketika akan berwudu. Jadi sebelum berwudu, ya, kita sangat ditekankan untuk bersiwak dulu, membersihkan mulut dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'al wudu, la amartuhum bis-siwaki ma'al wudu'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan berwudu. Ya, jadi Nabi SAW tidak memerintahkan ini, tidak mewajibkan, karena akan memberatkan umatnya kalau setiap akan berwudu wajib bersiwak. Ya. Jadi itu pertimbangan dari Nabi SAW. Tapi ini menunjukkan bahwasanya, ya, bersiwak sebelum wudu itu sangat-sangat ditekankan, walaupun tidak sampai wajib. Yang kedua, inda sholati. Yang kedua, ketika akan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli sholatin. Ini hampir sama dengan hadis tadi. Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Menunjukkan bersiwak sebelum sholat itu adalah perkara yang sangat ditekankan, ya, sangat-sangat dianjurkan, tidak sampai wajib. Tapi ya, apalagi ketika sholat berjamaah, ya, kita akan bertemu dengan manusia, akan sholat di samping orang-orang, maka tentu ini akan sangat mengganggu ketika seorang itu sholat sementara, ya, dia bau mulutnya tidak sedap. Itu akan mengganggu, akan merusak konsentrasi atau kekhusyuan orang ketika tercium bau-bau yang kurang enak dari mulut orang yang ada di sampingnya. Maka sangat ditekankan untuk bersiwak, ya, membersihkan gigi ketika akan sholat. Yang ketiga, siwak sangat ditekankan inda qiraatil Quran, ketika akan membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita baca, yang sangat besar pahalanya. Setiap satu huruf mendapatkan 10 pahala. Ini kita beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Maka diusahakan kita ketika akan membaca Al-Quran itu dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan berwudu, dengan pakaian yang bersih, ya, tertutup aurat, dan juga jangan lupa bersiwak, membersihkan mulut kita. Dari Ali radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, amarna bisiwak wa qala innal abda idza qama yusalli atahu malakun faqama khalfahu yastami'ul qur'ana wa yadnu fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yadha'afahu ala fihi fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak.
Kata Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersiwak, dan beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika dia berdiri salat, atahu malakun, maka akan datang seorang malaikat kepadanya dan akan berdiri di belakangnya, yastami'ul Qur'an, mendengarkan bacaan Al-Qur'an orang yang salat tadi. Wa yadnu, dan malaikat tersebut mendekat, ya, fala yazalu yastami'u wa yadnu, dan senantiasa malaikat itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan terus mendekat kepada orang yang salat, hatta yad'a, sampai si malaikat tadi meletakkan fahu ala fihi, meletakkan mulutnya ke mulut orang yang sedang salat tadi, yang membaca Al-Qur'an. Dan tidaklah orang tersebut membaca satu ayat Al-Qur'an pun kecuali akan masuk ke dalam jauf, ke dalam rongga mulut malaikat itu, karena malaikat menempelkan mulutnya ke mulut orang yang sedang membaca Al-Qur'an tadi. Masya Allah, ya. Nah, ini tentu kita enggak melihat kejadiannya, tapi kita, ya, dikhabarkan oleh Shadiqul Masduq, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benar dan wajib dibenarkan. Jadi ketika, meskipun ini dalilnya ketika sedang sholat, tapi para ulama menjelaskan ini pun bisa terjadi di luar sholat ketika seorang membaca Al-Quran. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, malaikat akan datang mendekat mendengarkan bacaan Al-Quran. Makanya kalau ingin rumah kita dipenuhi malaikat, didatangi malaikat, maka perbanyak membaca Al-Quran. Dia akan terus mendengar dan mendekat sampai dia tempelkan mulutnya ke mulut kita. Dan tidaklah ada satu ayat yang kita baca melainkan akan masuk ke jauf. Jauf itu apa? Rongga mulut. Antum sudah belajar makhraj kan? Ya, ada yang keluar dari rongga mulut itu jauf, ya, huruf-huruf mad. Ya, masuk ke dalam rongga mulutnya malaikat. Itu setiap ayat yang kita baca, Masya Allah. Nah, tentu di dalam sebuah hadis lain Nabi pernah mengatakan bahwasanya malaikat itu akan tersakiti dengan apa yang menyakiti manusia. Artinya kalau bau mulut kita itu mengganggu manusia, manusia terganggu dengan bau mulut kita, maka malaikat juga akan terganggu dengan bau mulut kita. Nah, kalau seperti tadi keadaannya, sang malaikat mendekat sampai menempelkan mulutnya ke mulut orang yang membaca Al-Quran, tentu dia akan tersakiti jika orang yang membaca Al-Quran tersebut mulutnya apa? Tidak bersih, alias bau. Maka untuk itu disunnahkan untuk melakukan bersiwak, ya, membersihkan mulut sebelum kita membaca Al-Quran. Itu. Kemudian yang keempat, siwak itu sangat ditekankan inda dukhulil bait, ketika memasuki rumah. Maksudnya setelah seseorang itu keluar lama dari rumah, maka dia disunnahkan untuk bersiwak. Ketika seseorang lama aktivitas di luar rumah, ketika dia pulang, maka dia sangat disunnahkan, ditekankan untuk bersiwak. Dari Miqdam bin Syuraih, dari abihi, dari bapaknya, qala, dia mengatakan, sa'altu Aisyata qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, qalat bis-siwak. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia masuk ke dalam rumah? Ketika Nabi keluar rumah, aktivitas di luar, setelah pulang apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah radhiyallahu anha, apa? Bisiwak, beliau bersiwak. Jadi sebelum berbicara, ngobrol dengan istri, ya beliau bersiwak dulu, menggosok giginya dengan kayu siwak itu. Untuk apa? Agar tidak menyakiti keluarga, ya. Karena di luar rumah mungkin banyak aktivitas, telah berubah bau mulut, ya.
Maka sebelum bercengkrama dengan keluarganya, Nabi bersiwak. Ya, Nabi seorang yang paling baik adabnya, yang paling baik adabnya terhadap keluarga, ya, paling baik adabnya terhadap istri-istrinya, ya, terhadap keluarga beliau, terhadap ya pembantu-pembantu beliau. Beliau tidak mau menyakiti keluarganya, bahkan hanya dengan bau mulut yang kurang sedap. Makanya beliau bersiwak. Itu yang pertama beliau lakukan ketika pulang ke rumah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kapan siwak itu sangat ditekankan? Inda nuqyami minal lail, ketika akan qiyamul lail, akan salat tahajud. Ini jelas ya, ketika salat tahajud, ketika kita malam bangun dari tidur, ya tentu saja bau mulut itu berubah. Ketika setelah bangun tidur, maka sangat ditekankan untuk bersiwak. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada yashusu fahu bisiwak. Ya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau akan berdiri untuk salat tahajud, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, ini 5 keadaan yang sangat ditekankan untuk bersiwak. Kemudian ada tambahan dari sebagian ulama, mereka mengatakan juga sangat ditekankan ketika bau mulut itu berubah. Jadi kapan saja ketika kita merasa bau mulut itu telah berubah, ya, bau mulut itu bisa berubah dengan, misalnya dengan makanan. Setelah makan, itu sisa-sisa makanan di mulut, atau ketika banyak berbicara, atau ketika banyak diam, itu akan berubah bau mulutnya. Maka saat itu dianjurkan untuk bersiwak. Naam, seorang muslim itu sangat ditekankan untuk selalu berada dalam keadaan yang terbaik kapanpun, ya, termasuk ya masalah kebersihan, ya, kebersihan mulut misalnya. Maka ini menunjukkan betapa mulia dan tingginya syariat Islam, ya, sampai hal-hal seperti ini pun ya diatur. Dan kita jangan lupa meniatkan ketika kita bersiwak tadi, melakukan siwak pada tempat-tempat tadi, itu niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tadi, ya, as-siwaku mutahharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Rabbi, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat pahala juga. Bukan hanya sekedar mulut yang bersih, tapi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau membahas permasalahan berikut. Di sini beliau mengatakan karahatu natfi syayb, karahatu natfi syaybi, dimakruhkan untuk mencabut asyayb. Apa itu asyayb? Uban. Di sini beliau mengatakan makruh uban itu untuk dicabut, ya, rambut putih yang ada di kepala kita itu makruh untuk dicabut. Beliau membawakan hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tantifu asy-syaiba, ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Kata Nabi, la tantifu syaiba, janganlah kalian mencabut uban. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram, ya, sebagian mengatakan hukumnya makruh saja, makruh, ya, karena Nabi melarang di sini, janganlah kalian mencabut uban kalian. Tidaklah seorang muslim itu dia mendapatkan satu helai uban di dalam agama Islam kecuali uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari qiyamah, pada hari kiamat. Masya Allah.
Jadi satu helai uban yang ada di kepala seorang muslim itu akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Maka dilarang dicabut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dibolehkan adalah merubah warnanya, ya. Merubah warnanya. Warna uban tersebut dibolehkan dicat. Misalnya rambut seorang itu sudah beruban semua, sudah putih semua, atau juga jenggotnya, maka dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk disemir, diwarnai. Tapi tidak boleh dengan warna hitam, ya, tidak boleh dengan warna hitam. Kata penulis di sini, taghyirus syaibi bil hina'i wal katami. Dianjurkan merubah warna dari syaib, dari uban dengan inai. Bil hina'i itu seperti tanaman, wal katam juga seperti tanaman. Yang dua ini dia mengeluarkan warna kemerah-merahan, ya, ke kuning-kuningan pirang begitulah. Wa nahwihima, atau dengan yang semacam keduanya. Kalau zaman sekarang kan sudah lebih canggih, ya, sudah bukan menggunakan tanaman-tanaman begini, dengan cat rambut. Wa tahrimu sawad, dan diharamkan menggunakan warna hitam. Jadi tidak boleh, ya, kita mengecat rambut kita yang sudah putih atau jenggot kita yang sudah putih dengan warna hitam. Ini tidak dibolehkan. Yang dibolehkan diganti dengan selain warna hitam itu. Nah, pada zaman Nabi menggunakan warna dengan inai atau dengan katam tadi. Yang keduanya ini menghasilkan warna kemerah-merahan, ya, kemerah-merahan, merah ke kuning-kuning begitu, pirang lah seperti itu. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsana ma ghayartum bihi asyaiba al-hina wal katam. Sesungguhnya yang paling baik yang kalian gunakan untuk merubah warna uban kalian adalah tadi al-hina wal katam. Dua tanaman ini yang dia menghasilkan warna merah. Yang satu yang warna merah kehitam-hitaman, ya. Itu yang terbaik kata Nabi. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak mengecat rambut mereka, maka selisihilah mereka, kata Nabi. Berarti kita orang Muslim, ya, memang diperintahkan untuk selalu menyelisihi orang-orang kafir dalam setiap keadaannya, termasuk bahkan dalam mengecat rambut ini. Kata Nabi, orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengecat rambutnya, maka selisihilah mereka, ya, dengan cara kita mengecat uban kita, ya. Ingat uban, ya, uban. Nah, itu anjuran untuk mengecat uban dengan warna yang dihasilkan oleh dua tanaman tadi, al-hina wal katam, ya, yang dijelaskan oleh para ulama. Ini dia menghasilkan warna merah dan merah kehitam-hitaman. Nah, ada dalil dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, utiya bi Abi Quhafah yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathaghamati bayadun, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru hadha bi syai'in wajtanibu as-sawad, ya, wajtanibu as-sawada. Kata Jabir radhiyallahu anhu, didatangkan Abu Quhafah. Abu Quhafah ini bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bapaknya Abu Bakar, yang beliau ini masuk Islam. Bapaknya Abu Bakar ini masuk Islam nanti ketika Fathu Mekah, ya. Jadi lama, ya. Abu Bakar termasuk orang-orang yang pertama, sabiqun al-awwalun, yang pertama masuk Islam. Bapaknya masuk Islam nanti ketika Fathu Makkah. Nah, Abu Quhafah ini datang
dibawakan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathu Makkah. Wa ra'su, dan rambutnya, rambut Abu Quhafa ini dan juga jenggotnya itu seperti bunga, sudah seperti bunga yang memutih. Ya, jadi sudah putih semua rambutnya, jenggotnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika melihat Abu Quhafa ini seperti tadi sudah putih semua jenggotnya, rambutnya, beliau bersabda, ghayyiru hadza, rubahlah ini, maksudnya rubahlah warna rambut dan jenggot ini, bisyai'in, dengan sesuatu, wajtanibus sawad, tapi jauhilah warna apa? Hitam. Jangan dirubah dengan warna hitam. Nah, ini dalil di sini ada digabungkan antara disunnahkan merubah warna rambut dan jenggot yang sudah memutih dan juga diharamkan warna hitam. Dan juga ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya ini lebih tegas lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawad kahawasil hamam, ya, kahawasil himam la yurihuna raihatal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada suatu kaum di akhir zaman yang mereka mengecat rambut mereka dengan warna hitam. Yakhdibuna fi akhir zaman bisawad. Mereka mengecat rambut mereka dengan warna hitam. Akan muncul di akhir zaman dan memang sudah muncul. Ya, sehingga kelihatan seperti paruhnya merpati. La yurihuna, mereka ini tidak akan mencium raihatal jannah, bau surga. Nah, ini menunjukkan haram hukumnya merubah dengan warna hitam. Mereka tidak akan mencium bau surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pembahasan tentang sunanul fitrah, dan ditambah ada tambahan tadi tentang dimakruhkan mencabut uban, dan juga disunnahkan untuk mengecat uban yang ada di rambut maupun jenggot kita dengan warna selain hitam. Adapun warna hitam itu dilarang, diharamkan. Nah, kita masuk pembahasan selanjutnya. Berkata penulis, adabul khala, adab-adab masuk WC, ya, adab-adab masuk toilet. Jadi Islam agama yang sempurna dari segala sisinya. Bahkan untuk masuk ke dalam tempat buang air saja itu diatur oleh Islam, ada adab-adabnya. Lihat betapa Islam ini telah mengatur dengan sempurna seluruh peri kehidupan manusia, seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada agama yang sesempurna Islam ini. Bahkan sampai memasuki WC saja itu ada adabnya. Yang pertama, adab memasuki WC, ya. Yustahabu liman arada dukhulal khala'i ay yaqula bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khabathi wal khaba'ith, minal khubuthi wal khaba'ith. Disunnahkan bagi orang yang ingin memasuki al-khala, memasuki toilet, ya, baik WC ataupun kamar mandi, ay yaqula, dia mengatakan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Wa dzalika li hadithi Ali radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, hal tersebut berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma bainal jinni wa awrati bani Adam idza dakhala ahaduhum al-khala'a ay yaqula bismillah.
penutup atau yang menghalangi antara jin dan auratnya manusia, anak Adam, ketika dia memasuki al-khala, memasuki toilet, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Jadi ketika kita masuk ke dalam WC atau toilet, kita pasti akan membuka aurat, ya kan? Pasti. Maka di dalam WC maupun kamar mandi itu ada jin-jin yang tinggal di situ. Dan tentunya dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Ketika kita membuka pakaian kita, aurat kita, dia juga bisa melihat. Nah, dengan kita membaca bismillah ketika akan masuk, ini akan menjadi penghalang dari penglihatan jin tersebut. Dia tidak akan bisa melihat aurat kita. Kata Nabi, penghalang antara jin dan aurat manusia jika dia memasuki toilet adalah dengan ucapan bismillah. Jadi jin nggak bisa lihat lagi. Ya. Jadi jangan lupa ketika kita masuk toilet, baik WC ataupun kamar mandi, yang kita akan membuka aurat di dalamnya, kita ucapkan bismillah ketika masih di luar, ya. Ketika masih di depan pintu di luar. Agar kenapa? Agar jin yang ada di dalam WC tersebut atau kamar mandi itu tidak bisa melihat aurat kita. Itu. Dan juga berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adalah biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika akan masuk ke dalam toilet, ke dalam WC, tempat buang air, dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa masuk toilet. Itu yang pertama. Jadi jangan dilupakan. Minimal bismillah, ya, itu paling minimal. Itu yang akan menjadi penghalang dari penglihatan jin terhadap aurat kita, ya. Jadi jangan lupa. Yang kedua, adab masuk ke dalam toilet. Wa yustahabu idza kharaja ay yaqula ghufranaka. Dan disunahkan jika dia sudah keluar, dia mengucapkan ghufranaka. Ghufranaka. Ampunilah ya Allah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar dari khala, dari toilet, beliau mengucapkan ghufranak. Ampunilah ya Allah, itu. Jadi masuk dan keluar ada ucapannya, doanya. Dan doa ini dibaca ketika sudah di luar. Ya. Bismillah itu dibaca ketika belum masuk, masih di depan pintu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu masih di luar dibaca. Kemudian masuk. Kemudian setelah keluar, sudah di luar toilet, baru membaca ghufranaka. Kemudian yang ketiga, wa yustahabu ay yuqaddima rijlahu al-yusra fi dukhuli wa yumna fil khuruji. Dan disunahkan untuk mendahulukan kakinya yang kanan, kakinya yang kiri ketika masuk toilet, dan mendahulukan kakinya yang kanan ketika keluar. Hal itu berdasarkan karena bagian kanan itu untuk yang perkara yang mulia, sementara yang kiri itu perkara-perkara yang tidak mulia. Jadi masuk toilet itu ya perkara yang kotor di dalamnya. Itu toilet itu isinya kotor, najis, tempat jin-jin tinggal situ. Untuk masuknya kita dahulukan untuk kaki kiri, ya. Kemudian ketika keluar kita gunakan kaki kanan yang pertama. Ya, karena banyak dalil secara umum, meskipun tidak ada dalil khusus yang mengatakan bahwa Nabi masuk WC kiri dulu dan keluar kanan dulu, tapi ada dalil-dalil yang umum. Ya, dalil diantaranya dalil dari Aisyah radhiyallahu anha yang dia mengatakan ya Nabi SAW itu biasa mendahulukan yang kanan
pada perkara-perkara yang beliau sukai, ya, seperti memakai sandal, ya, menyisir rambut atau berwudu. Ini kan perkara-perkara yang baik. Yang ini Nabi mendahulukan yang kanan dulu. Nah, ini dalil umum yang dijadikan sebagai landasan untuk, ya, kita mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari WC. Kemudian yang keempat, ya, adab yang keempat. Wa idza kana fil fadha'i ustuhibba lahu al-ib'adu hatta la yura. Dan apabila dia akan buang air, baik buang air kecil maupun air besar, fil fadha'i, di tempat terbuka. Al-fadha' ini tempat terbuka. Jadi enggak di dalam ruangan, enggak di dalam gedung WC, ya, di dalam bangunan WC atau, ya, kamar mandi, toilet. Ya, akan melakukannya di luar ruangan, di tempat terbuka. Maka disunnahkan untuk menjauh, ya, dari tempat kerumunan manusia, harus menjauh. Hatta la yura, sampai tidak dilihat, sampai benar-benar tidak ada lagi yang melihatnya. Ya, jadi jangan sembarangan, misalnya di sungai begitu kan, itu kan termasuk tempat terbuka. Maka harus mencari tempat yang jauh sampai benar-benar seorang itu yakin enggak ada lagi yang melihat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-baraz hatta yataghayyaba fala yura. Kata Jabir radhiyallahu anhu, kami pernah suatu hari keluar bersama Nabi dalam suatu perjalanan, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Dan biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah dia buang air, ya. Kalau dahulu kan yang namanya perjalanan, ketika ingin buang air tentu, ya, di tempat terbuka, ya, tidak sebagaimana zaman sekarang di mana-mana di perjalanan itu ada tempat-tempat yang bisa kita singgahi untuk masuk ke dalam toilet. Kalau dahulu tidak, ya. Di padang pasir mereka bermalam di situ. Ketika ingin buang air tentu harus di tempat terbuka. Maka Nabi apa yang beliau lakukan? Hatta yataghayyaba fala yura. Beliau menjauh sampai enggak kelihatan, sampai hilang dan tidak kelihatan oleh, ya, para sahabat yang lain. Beliau menjauh, ya, menjauh dari manusia. Ini. Kemudian yang kelima, wa yustahabu alla yarfa'a thawbahu hatta yadnu minal ardh. Dan disunnahkan, disukai untuk tidak mengangkat baju atau tidak membuka auratnya sampai dia mendekat ke tanah. Itu. Jadi jangan masih 10 meter itu tempat untuk buang air, dia sudah angkat bajunya di situ, sudah dia singkap auratnya, tidak boleh. Disunnahkan itu dia sampai mendekat ke tanah baru dia angkat, ya, bajunya ketika dia akan buang air. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata la yarfa'u thawbahu hatta yadnu min al-ardh. Ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, biasanya Nabi jika ingin buang hajat, beliau tidak mengangkat bajunya sampai beliau mendekat ke tanah. Itu. Sampai beliau mendekat ke tanah. Ya, maksudnya sudah mau duduk, ya, sudah mau duduk baru itu diangkat bajunya. Bukan dalam keadaan sedang berjalan, sedang menuju tempat buang air, sudah diangkat bajunya, ya. Kemudian adab yang keenam. Lihat bagaimana adab Islam ini, ya, Masya Allah. Wala yajuzu istiqbalul qiblati wa istidbaruha fi sahra'i wala fil bunyan. Tidak boleh
buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar, dalam keadaan menghadap ataupun membelakangi kiblat, baik di tempat terbuka maupun di dalam bangunan. Tidak dibolehkan, ya, tidak boleh buang air, baik air kecil ataupun air besar, dalam keadaan menghadap atau membelakangi kiblat, baik itu di ruang terbuka maupun di ruang tertutup. Itu tidak boleh. Maka kalau kita membangun rumah, perhatikan ini. Ketika bikin rumah, perhatikan, jangan sampai WC-nya, toiletnya itu menghadap atau membelakangi kiblat, ya, tidak boleh. Hadisnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ataitumul al-ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika kalian mendatangi toilet, artinya buang air, maka janganlah kalian menghadap kiblat ataupun membelakanginya, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya, ini Madinah, kiblatnya tidak berada di timur atau tidak berada di timur dan barat, ya, itu Madinah. Makanya Nabi suruh menghadap ke timur atau ke barat. Tapi kalau Indonesia, harus disesuaikan hadis ini. Hadis ini harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kiblatnya di mana? Di mana kiblatnya Indonesia? Barat. Antuna sholat tiap hari, ya, menghadap barat, menghadap ke arah matahari tenggelam. Nah, berarti kita kalau buang air, ya, tidak boleh menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Kalau kita menghadap ke barat kan berarti kita menghadap ke kiblat. Kalau kita menghadap ke timur berarti kita membelakangi kiblat. Berarti kita menghadapnya mana? Selatan atau utara, ya. Kalau Madinah, ya, kiblatnya tidak berada di barat dan tidak berada di timur, maka Nabi suruh menghadap ke barat atau ke timur kalau buang air. Tapi kalau kita di Indonesia, kiblatnya ke barat, berarti kita hadapnya ke selatan atau ke utara. Itu. Baik di dalam ruangan maupun di luar, ya. Dan inilah yang lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati. Berkata sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ya, sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, beliau mengatakan, faqadimna syama fawajadna marahidha qad buniyat nahwal ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah ta'ala. Kata Abu Ayyub, maka ketika kami datang ke Syam, kami mendapati marahid, toilet-toilet itu telah dibangun menghadap Ka'bah. Nah, maka kami berpaling darinya. Artinya ketika mereka menggunakan toilet itu, mereka tidak menghadap ke Ka'bah. Dan kami beristighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi Abu Ayyub setelah mendapati hadis tadi, beliau pergi ke Syam. Ternyata di Syam itu toilet telah mereka bangun menghadap Ka'bah. Ya, mungkin sahabat yang ada di Syam itu tidak tahu, ya, tidak mengetahui hal tersebut. Maka kata Abu Ayyub, kami gunakan, ya, toilet tersebut tapi berpaling, tidak menggunakan sesuai dengan alur toilet tersebut menghadap Ka'bah, tapi menghadap ke selain Ka'bah. Dan kami setelah itu nastaghfirullah ta'ala, kami beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan pemahaman Abu Ayyub, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya menghadap Ka'bah ataupun membelakangi Ka'bah itu haram hukumnya dan berdosa. Makanya beliau istighfar, ya, ketika buang air, ya, diharamkan menghadap ke Ka'bah atau membelakanginya. Kemudian adab buang air yang ke berapa? Ketujuh. Diharamkan buang air fi tariqin nas wa fi dhillihim,
Dilarang buang air, diharamkan buang air, baik air kecil maupun air besar, di jalan yang biasa dilalui manusia atau di tempat mereka berteduh. Itu haram hukumnya. Islam itu sangat mengharamkan segala perbuatan yang menyakiti manusia, yang mengganggu orang, tidak boleh. Termasuk buang air di jalan yang biasa dilewati manusia atau di tempat mereka berteduh, tempat mereka duduk-duduk, itu tidak boleh. Naam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anain. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Nah, ini kata Nabi, tidak main-main ini. Ya, beliau bersabda, jagalah diri kalian dari dua laknat. Maka para sahabat bertanya, apa dua laknat itu ya Rasulullah? Dua laknat itu adalah orang yang buang air di jalan manusia, di jalan yang biasa dilalui manusia, dan yang buang air di tempat manusia biasa berteduh. Itu dua orang yang mendapatkan laknat. Dia buang air di situ, di jalan yang biasa dilalui orang atau di tempat biasa orang berteduh. Ya, di bawah-bawah pohon misalnya, ada tempat orang biasa duduk-duduk, situ dia buang air. Ini tidak main-main, mendapatkan laknat. Kata Nabi, hati-hati ya terhadap dua hal ini. Kemudian yang berikut, yang ke-8, dimakruhkan seorang itu kencing di tempat dia mandi. Ya. Dimakruhkan, ini menurut penulis makruh, sebaiknya dijauhi. Seorang itu kencing di tempat dia mandi. Dari Humaid al-Himyari qala laqitu rajulan sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah qala. Kata Humaid al-Himyari, saya bertemu seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Hurairah, seorang laki-laki yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Hurairah menyertainya. Berarti sahabat ini yang ditemui oleh Humaid al-Himyari, dia sering bersama Nabi sebagaimana Abu Hurairah selalu bersama Nabi. Sahabat ini mengatakan apa? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yamtashitu ahaduna kulla yaumin aw yabula fi mughtasilihi. Kata sahabat ini, Rasulullah melarang kami untuk bersisir setiap hari. Untuk bersisir setiap hari. Tapi larangan di sini kata para ulama hukumnya makruh, tidak haram. Sebagian ulama menjelaskan kenapa dimakruhkan, karena setiap hari bersisir itu menghabiskan waktu. Ya, katanya begitu, menghabiskan waktu. Ya, menyia-nyiakan waktu setiap hari bersisir. Dan juga melarang kami untuk kencing di tempat dia mandi. Dilarang kencing di tempat dia mandi. Ya, alasannya jelas, karena kalau seorang itu, dijelaskan oleh para ulama, terlebih lagi jika airnya tidak mengalir, tempat mandi kita itu airnya tidak mengalir atau tergenang di situ, maka lebih dikuatkan lagi pelarangannya, karena jelas nanti air kencing itu akan kena lagi di kaki kita, akan kena lagi ke badan kita. Ya, makanya tidak boleh. Kemudian yang berikut, yang ke-9, masih dengan adab-adab buang air. Diharamkan kencing di air yang tergenang. Nah, tidak boleh. Dilarang kencing di air yang tergenang. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di air yang tergenang. Karena airnya kan tidak mengalir.
dan kencingnya akan tertahan di situ. Apalagi jika air yang menggenang itu adalah air yang ya penampungan air yang biasa digunakan manusia, ini lebih haram lagi, tidak boleh. Ya. Kecuali seperti air laut atau air danau, ini kan menggenang tapi dia banyak sehingga tidak akan mencemari air tersebut. Kemudian adab yang ke-10, wa yajusul baulu qa'iman wal qu'udu afdal. Dibolehkan kencing dalam keadaan berdiri bagi laki-laki tentu ya. Kalau perempuan tidak boleh, harus duduk. Dibolehkan kencing dalam keadaan berdiri bagi laki-laki, akan tetapi duduk itu lebih afdol. Dalam keadaan duduk itu lebih baik. Karena kalau berdiri dikhawatirkan itu nanti ada angin meniup air kencingnya dan akan kena ke badan. Atau kalau berdiri nanti cipratannya itu lebih kuat sehingga kena ke badan. Kalau dalam keadaan berdiri, ketika air itu jatuh di lantai, apalagi yang lantai yang licin atau batu, itu cipratannya lebih kuat sehingga akan lebih menyebar kemana-mana, kena badan kita. Tapi hukumnya boleh. Kata para ulama boleh kalau kita bisa memastikan airnya itu tidak kena ke badan kita. Namun yang lebih baik adalah dengan duduk. Hadisnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila subatati qaumin fabala qaiman fa tanahaitu faqala udnuh fadanautu hatta qumtu inda aqibaihi fatawaddaa wa masa ala khuffaihi. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Fabala qaiman, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Maka aku menjauh dari beliau. Ketika Hudzaifah melihat Nabi sedang buang air kecil berdiri, beliau menjauh. Faqala, maka Nabi bersabda, udunu, mendekat sini. Maka aku mendekat sampai aku berdiri di samping aqibahi, di samping pundak beliau. Mungkin dalam rangka menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak kelihatan. Kemudian setelah buang air kecil, beliau berwudu dan mengusap di atas khufnya. Itu. Jadi boleh, ada dalilnya Nabi pernah buang air. Ada dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Akan tetapi kata penulis di sini, kita katakan lebih afdol duduk karena itulah yang kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kencing dalam keadaan duduk. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah sampai mengatakan, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qaiman fala tusaddiquhu makana yabulu illa jalisan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau ada orang yang mengatakan kepada kalian bahwa Nabi pernah kencing dalam keadaan berdiri, maka janganlah kalian benarkan orang tersebut. Nabi itu tidak pernah kencing kecuali selalu dalam keadaan duduk. Ini kata Aisyah. Nah, terus bagaimana dengan hadis Hudzaifah tadi? Ya, kata para ulama tidak bertentangan. Kenapa? Karena Aisyah dia menceritakan apa yang dilihat dan Hudzaifah juga menceritakan apa yang dia lihat, begitu. Aisyah kan mungkin di rumah, beliau hanya melihat Nabi kencingnya duduk terus, terus dalam keadaan duduk. Maka beliau mengatakan Nabi selalu kencing duduk dalam keadaan duduk. Tapi beliau tidak lihat ketika Nabi keluar dengan Hudzaifah tadi, yang melihat Hudzaifah. Dua-dua ini sahabat dan dua-dua ini benar, tidak mungkin berdusta. Jadi mereka berdua hanya mengabarkan apa yang dia lihat, begitu. Karena Aisyah lebih sering di rumah, dia hanya melihat bagaimana Nabi buang air di rumah. Adapun Hudzaifah pernah melihat dalam suatu hari Nabi pernah buang air dalam keadaan berdiri. Seperti itu. Jadi tidak masalah, tidak bertentangan dua hadis ini. Cuman
yang lebih afdal kata para ulama adalah duduk, dengan cara duduk. Adapun perempuan, ini laki-laki. Adapun perempuan tetap wajib duduk, tidak boleh ya, karena nanti pasti kena ke badannya kalau dia buang air kecil sambil berdiri ya. Perempuan dia wajib untuk duduk terus. Kemudian ada 15 ini ya. Yang ke-11. Ya. Yang ke berapa? 11. Belum tidur itu? Oh, masih sadar ya. Yang ke-11, wujubul al-istinzahi minal baul. Wajibnya menjaga diri dari kencing. Maksudnya menjaga diri jangan sampai terkena dengan air kencing. Itu harus hati-hati. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulihi wa amal akhar fakana yamshi bainan nas bin namimah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Ya, beliau berjalan bersama para sahabat dan melewati dua kuburan. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya penghuni dua kuburan tersebut benar-benar sedang diazab. Sedang diazab. Ini tentu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tidak mungkin mengetahui perkara yang terjadi di dalam kubur, itu perkara yang gaib. Ya, Nabi mengetahuinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kedua penghuni kubur itu benar-benar sedang diazab. Dan keduanya itu tidak diazab ya pada perkara yang besar. Artinya mereka berdua itu diazab hanya karena perkara yang sebenarnya mudah untuk ditinggalkan. Perkara yang sebenarnya bisa kita tinggalkan. Apa saja kenapa mereka diazab? Amma ahaduhuma, kata Nabi, salah seorang di antara keduanya itu dia diazab kenapa? Karena la yastanzihu min bauli. Dia tidak menjaga diri dari kencingnya. Jadi kencing sembarangan, kena di badan, kena di baju, enggak perhatian. Ya. Kena di badan, kena di baju. Dan ini ternyata penyebab azab kubur. Berhati-hati ya. Adapun yang kedua, orang yang lainnya itu dia biasa berjalan di tengah manusia bin namimah untuk mengadu domba. Ya, jadi satunya biasa kencing sembarangan, tidak menjaga diri dari air kencing, sementara yang satunya biasa mengadu domba manusia. Yang menjadi patokan kita atau pembahasan kita adalah yang pertama tadi, yang dia tidak menjaga diri dari kencing. Oleh sebab itu ya, wajib bagi kita untuk berhati-hati ketika buang air kecil. Perhatikan jangan sampai mengenai badan kita, kaki kita atau baju kita. Dan ini juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, biasakan jangan kencing sembarangan. Biasanya kan kalau anak-anak itu sama orang tuanya itu, kalau dia ingin pipis ya, apalagi kalau ada di luar rumah ya langsung disuruh sendiri sana, di got atau di mana. Sehingga pasti namanya anak-anak kan belum tahu, pasti akan kena bajunya, badannya. Kita harus biasakan, ajarkan anak-anak kita untuk menjaga diri dari air kencing. Karena orang yang sudah besar, yang tidak terbiasa menjaga diri dari air kencing, ini karena kebiasaan semasa kecil, tidak diajarkan orang tua, sampai dia besar itu sudah susah untuk dirubah. Maka dari sini kita berusaha mengajarkan anak-anak kita ya, karena ini perkara besar, artinya ini penyebab siksa kubur. Hati-hati ya, penyebab siksa kubur. Kemudian adab yang ke-12, wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala yastanji biha. Tidak boleh menyentuh kemaluannya ketika kencing dengan tangan kanan, dan tidak boleh juga bercebok dengan tangan kanan.
Jadi ketika buang air kecil, ya, tidak boleh dengan tangan kanan, memegang kemaluan, dan ketika cebok juga tidak boleh dengan tangan kanan. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian kencing, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, dan janganlah dia bercebok dengan tangan kanannya. Ini tidak boleh. Yang ke-13, dibolehkan istinja dengan air atau dengan batu, atau yang semisal dengan batu. Ya, dibolehkan istinja dengan air. Air adalah alat utama untuk beristinja, bercebok, membersihkan najis setelah kita buang air. Dibolehkan juga dengan batu atau yang semisal dengan batu, ya, yang bisa membersihkan. Ya, semisal zaman sekarang itu tisu atau yang lainnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Kata Anas radhiyallahu anhu, Anas ini adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil ibunya telah membawa Anas ke hadapan Nabi untuk dijadikan pembantu, membantu keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi bukan budak, ya, beliau hanya pembantu. Masih kecil. Kata Anas menceritakan, suatu hari pernah Rasulullah itu masuk ke dalam toilet. Maka aku dan seorang anak kecil bersamaku itu membawakan seember air kepada Nabi dan juga sebatang tombak. Jadi dibawakan seember air dan sebatang tombak. Itu mungkin untuk berpegang. Ketika buang air, untuk berpegang, duduk, berjongkok dan berpegang pada tombak tersebut ditancapkan. Fayastanji bil ma', maka Nabi bercebok dengan air. Nah, ini dalil bahwa boleh istinja atau bercebok itu cukup menggunakan air saja, boleh. Cuma air saja. Kemudian dalil dibolehkan dengan menggunakan batu adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin falyastatib biha fa innaha tujzi'u anhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian pergi ke toilet untuk buang air, maka bawalah 3 buah batu. Bawalah 3 buah batu bersamanya, dan berceboklah dengan 3 buah batu tersebut. Ya, bersucilah dengan 3 buah batu tersebut, karena sesungguhnya itu sudah cukup bagi dia. Ya. Jadi boleh, ini dalil dibolehkan dengan batu, dengan 3 buah batu, atau 1 batu yang memiliki 3 sisi. Ya, kalau cuma dapat 1 buah batu, yang penting boleh, tapi gunakan 3 sisi yang berbeda ketika menggunakannya untuk bercebok. Yang ke-14, wala yajuzu al-iqtisaru ala aqalli min 3 ahjar. Tapi tidak boleh bercebok dengan kurang dari 3 batu. Nah, tidak boleh. Kalau kita akan istinja dengan batu, harus 3 minimalnya. Harus 3. Tidak boleh kurang dari 3. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ada yang bertanya kepada Salman, ini sahabat Salman, ada yang bertanya kepada sahabat Salman, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-hira'ah. Apakah nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian sampai masalah buang air? Nah, ini orang kafir heran. Ya, dia bertanya pada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, apa benar nabi kalian telah mengajarkan semuanya kepada kalian sampai masalah buang air? Faqala ajal.
Maka Salman menjawab, ya betul, telah beliau ajarkan semua. Ya, dalam masalah buang air pun telah beliau ajarkan. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjarin aw an nastanjiya bi raji'i aw bi adhamin. Kata siapa tadi? Salman Al-Farisi, sungguh beliau telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air kecil maupun buang air besar. Dan beliau melarang kami untuk bercebok dengan tangan kanan. Dan beliau melarang kami untuk bercebok kurang dari 3 batu. Nah ini syahidnya. Dan juga beliau melarang kami untuk bercebok dengan kotoran hewan yang telah mengeras atau dengan tulang. Nah ini tidak boleh. Maka kalau kita ingin istinja dengan batu itu minimal 3. Akan tetapi para ulama menjelaskan yang paling afdol adalah dengan air. Ya. Jadi urut-urutannya yang paling afdol dengan air saja. Kemudian yang kedua digabungkan antara air dan batu. Misalnya kita dalam keadaan airnya sedikit. Airnya sedikit misalnya. Maka sebelum gunakan air kita gunakan batu dulu. Kita cari 3 buah batu, gunakan itu, kemudian gunakan air. Ini kalau posisi airnya sedikit. Ini kondisi yang tingkat kedua. Yang tingkat ketiga adalah dengan apa? Batu saja. Tidak pakai air, cuma pakai batu. Nah, tapi yang paling utama adalah dengan air saja. Ini kalau airnya banyak dan sudah bisa membersihkan. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, tidak boleh beristinja cebok dengan tulang atau kotoran hewan yang sudah mengering. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ayatamassaha bi adhamin aw ba'rin aw bi ba'rin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk beristinja dengan tulang atau kotoran hewan yang telah mengeras. Nah, ini demikian, ini 15 adab-adab ketika kita buang air kecil. Ya, dengan mempelajari adab-adab bukan cuma air kecil ya, air besar juga. Adab-adab ketika kita masuk toilet, ingin buang air. Dengan memahami ini akan pertama akan semakin membuat kita merasa kagum dengan syariat ini. Takjub bagaimana lengkapnya syariat ini. Ya, semua diajarkan. Jangankan masalah akidah yang besar, masalah yang buang air kecil saja, buang air besar, masalah masuk toilet itu diajarkan dalam agama kita. Yang kedua akan menjadikan kita semakin bersih dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dengan cara kita amalkan ya apa yang telah kita pelajari ini. Demikian ya saya kira yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ya Ustaz, bertanya Ustaz. Ya silakan. Di dalam kamar mandi itu kan boleh bilang bismillah. Kalau bau wudu begitu kan, soalnya kita pernah dengar dari Pak Ustaz Khalid Basalama, dia bilang boleh bilang bismillah asal tidak usah menghadap kloset. Nah, itu bagaimana Kak? Apa itu? Taib, hukum asalnya dimakruhkan kita mengucapkan basmalah di dalam kamar mandi ya. Maka yang paling bagus yang kita lakukan adalah kita membaca bismillah ketika masih di luar. Ingat, membaca bismillah ini tergantung kembali kepada mana yang antum kuatkan. Apakah membaca bismillah sebelum wudu itu wajib atau sunnah? Ya. Kalau membaca bismillah itu antum kuat, ini kan khilaf para ulama. Apakah membaca bismillah sebelum wudu itu sunnah atau wajib? Wallahu alam, yang kami kuatkan adalah sunnah. Itu berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Membaca bismillah di awal wudu adalah sunnah hukumnya. Maka kalau sunnah tidak apa-apa kita tinggalkan, apalagi di dalam kamar mandi. Tapi kalau antuna menganggap membaca bismillah itu wajib,
sebelum wudu, maka kan wajib dilakukan berarti. Maka caranya dibaca dari luar atau dibaca di dalam hati. Ya, dilafadzkan dalam hati. Itu kalau antuna menganggapnya wajib. Kalau saya sendiri menganggapnya sunnah, maka kalau di dalam kamar mandi ya karena sunnah boleh kita tinggalkan, tidak membacanya. Na'am, wallahu alam. Silakan. Ada lagi? Naam, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kali ini. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan nahwu ya, istirahat 10 menit baru kita lanjut nahwu.